Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Zakiyah Nur Rohmah. Saya adalah guru Al-Quran Hadis di Madrasah Aliyah Al-Hidayah Ibun, sekaligus mahasiswa PPG Daljab Universitas Islam Negeri Salatiga. Hari ini, hari Rabu 7 Mei tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di kelas 11 fase F Madrasah Aliyah Al-Hidayah Ibun, Kecamatan Ibun, Kabupaten Bandung, dengan materi menyikapi kehidupan dunia yang sementara dan akhirat yang kekal, dengan tema menganalisis isi kandungan ayat Al-Quran dan hadis mengenai menyikapi kehidupan dunia yang sementara dan akhirat yang kekal. Berikut ini video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu dipimpin oleh Ridwan Agustian. Silahkan. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Wabil Islami dina wa Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya, baik. Hari ini ada temannya yang tidak hadir. Coba dilihat kanan dan kirinya, apakah ada temannya yang tidak hadir hari ini? Siapa? Nur Fadilah sama Yogi. Kemana? Sakit. 2 orang berarti ya? Kita doakan semoga Nur Fadilah dan Yogi cepat sehat ya. Amin. Sehingga nanti bisa beraktivitas kembali bersama kita di sekolah. Baik, yang berikutnya, bagaimana perasaan kalian hari ini? Apakah lagi senang atau sedih? Agustin, bagaimana? Nah, hari ini kita akan belajar menganalisis isi dari ayat Al-Quran dan hadis yang kita pelajari. Jadi yang pertama, tujuan pembelajarannya, kita akan menganalisis dan menyajikan hasil diskusi ya. Nanti kalian akan diskusi, lalu akan ada presentasi ya per kelompok. Lalu setelah itu, apa saja yang didiskusikan? Nah, yang didiskusikan adalah mengidentifikasi masalah kehidupan sehari-hari ya. Jadi berbagai permasalahan yang ada di sekitar kalian yang berkaitan dengan ayat Al-Quran dan hadis yang berkaitan dengan tema akan kalian kaji dan nanti kita pecahkan dan diskusikan secara berkelompok ya. Seperti itu. Lalu nanti minggu kemarin ada yang masih ingat kita belajar tentang apa? Ya, tentang ayat dan hadisnya ya. Kita minggu kemarin sudah membaca dan menerjemahkan. Ya, salah satunya ada di Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9 sampai 11. Di salah satu ayatnya di surat Al-Jumu'ah ayat 10, di situ di ayatnya ada kata fantasyiru. Coba, ada yang masih ingat kansa apa arti dari fantasyiru? Maka bertebaranlah kamu. Maksud dari bertebaran itu apa sih? Ya, jadi maksud bertebaran di situ adalah kita melaksanakan aktivitas kembali ya, baik itu bekerja, menuntut ilmu, begitu contohnya. Lalu, apakah kalian tahu bahwa kita itu hidup di dunia hanya sementara? Tahu. Apa yang akan kalian lakukan jika kalian tahu bahwa dunia itu hanya sementara dan aktivitas yang kita lakukan segala sesuatunya akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak?
Memperbanyak ibadah. Memperbanyak ibadah. Terus apa lagi? Bersedekah. Apa lagi? Beribadah. Ya. Jadi kalau kita tahu bahwa di dunia itu hanya sementara, berarti kita harus lebih berhati-hati dalam bertindak. Ya, jadi segala aktivitas harus diingat terlebih dahulu bahwa segala sesuatu itu akan dipertanggungjawabkan. Ibu ada tayangan video yang harus disimak, silahkan disimak baik-baik dan nanti akan ibu tanya mengenai videonya. Setelah kalian menyimak videonya tadi, kira-kira apa yang bisa kalian ambil dari video tadi? Harus bersyukur. Kenapa harus bersyukur? Ya, karena tidak semua orang bisa bekerja. Berarti setiap amanah yang dikasih kepada kita, baik itu pekerjaan dan yang lainnya harus dilaksanakan dengan baik, ya gitu. Lalu bagaimana sih konsep etos kerja yang baik dalam Islam? Sopa, coba tahu tidak? Islam mengajarkan setiap muslim untuk bekerja keras, melaksanakan amanah pekerjaan dengan baik, dan meyakini bahwa segala aktivitas pekerjaan merupakan bentuk ibadah kepada Allah. Ya, kita bekerja di dunia itu merupakan bentuk ibadah bukan kepada Allah. Ibadah ya. Jadi segala sesuatu aktivitas kalian termasuk menuntut ilmu, orang yang bekerja, orang yang bahkan yang tidak bekerja sebagai ibu rumah tangga pun hanya di rumah itu termasuk ke dalam ibadah ya. Jadi harus diniatkan karena Allah gitu. Berikutnya di sini ibu ada gambar nih, ada 5 gambar. Kira-kira ada yang bisa menebak tidak ini gambarnya tentang apa saja? Ini apa tadi, gambar apa sih nah? Dagang. Lalu ada gambar apa lagi? Orang yang ngaji. Yang ketiga? Iya, yang ini apa ya? Ada yang tahu tidak? Oh iya, menyerahkan pekerjaan kepada orang lain. Kalau ini apa? Iya. Jadi, kelima gambar ini berkaitan dengan permasalahan yang akan kalian nanti diskusikan. Sekarang kita baca dulu sama-sama surat Al-Jumu'ah ayat 9 sampai 11. Dimulai dari ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarbai zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Untuk ayat 10-nya coba ibu ingin dibaca sama Zifa. Fa'idza nudiya lis-sholati fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum. Ini coba baca ayat 9 artinya. Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah disuruh untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.
Nah, ini ada pembagian tugas mengenai permasalahan-permasalahan yang akan kita pecahkan melalui diskusi. Sudah Ibu bagikan kan kelompoknya minggu kemarin? Masih ingat? Masih. Sekarang silahkan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing, dimulai dari kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, dan 5 di belakangnya. Silahkan. Sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing? Sudah. Kelompok 1 mana? Kelompok 2, 3, 4, 5? Ya, aman ya berarti. Jadi, sekarang ketika sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing, sekarang kita akan berdiskusi dan sudah Ibu berikan LKPD-nya ya. Silakan dikerjakan LKPD-nya dan yang lainnya menulis jawaban di buku. Sudah tahu apa permasalahan yang akan diberikan ke kalian? Sudah ada di LKPD masing-masing ya. Permasalahan yang pertama, yang tadi gambar tentang pedagang ya. Jadi itu berkaitan dengan permasalahan bagaimana tanggapan kalian mengenai orang yang sibuk terhadap duniawi gitu ya, padahal adzan sudah berkumandang. Apakah itu termasuk ke dalam etos kerja yang baik atau tidak? Permasalahan yang kedua tadi gambarnya gambar apa? Yang ngaji. Oh, yang ngaji. Kalau gambar yang ngaji itu berkaitan dengan orang yang rajin beribadah. Kira-kira ketika seseorang rajin beribadah tapi lupa akan kehidupan dunia, bahkan sampai tidak bekerja, bagaimana tanggapan kalian mengenai itu? Ya, apakah itu baik atau tidak? Lalu permasalahan yang ketiga berkaitan dengan hujan apa? Uang. Ada orang pakai payung, terus ada uang. Jadi itu berkaitan dengan seseorang yang hanya bertopang dagu atau berpangku tangan. Jadi hanya berharap bahwa rezeki itu akan datang sendirinya. Rezeki itu hanya akan datang sendirinya. Jadi tidak usah usaha gitu ya. Rezeki itu akan datang sendirinya gitu. Bagaimana tanggapannya? Yang keempat, tanggapannya mengenai seseorang yang mengalihkan tanggung jawab pekerjaannya, beban gitu ya, beban kerjanya diberikan ke orang lain. Nah, sedangkan orang yang mempunyai beban tersebut malah leha-leha gitu ya, tapi bebannya dikasihkan ke orang lain. Dan permasalahan yang kelima yaitu bagaimana tanggapan kalian mengenai seseorang yang mencari rezeki tapi dengan cara mengemis. Nah, jadi bagaimana tuh tanggapannya? Apakah boleh? Tidak? Lalu kenapa bisa seperti itu? Silahkan didiskusikan. 25 menit cukup? Cukup ya. Silahkan didiskusikan dari sekarang. Sudah selesai diskusinya? LKPD-nya sudah diisi? Sudah. Berarti kalau sudah, kita mulai dipresentasikan ya satu persatu dari tiap kelompok, dimulai dari kelompok 1, tapi yang berikutnya nanti tidak berurutan ya. Jadi kelompok 1 sudah menyiapkan kertas, nanti dilempar ya, yang mana kelompok yang kena berarti kelompok itu harus siap. Hanya 2 orang saja silahkan yang presentasi ya. Dimulai dari kelompok 1, silahkan. Di depan, di gambar nomor 1 itu ada seorang pedagang yang sedang melaksanakan jual beli. Terus deskripsinya itu pedagang tersebut sibuk dengan urusan jual beli. Yang hujan uang itu ada pemandang sehingga mengharap rezeki datang dari langit, mengabaikan panggilan tersebut. Nah, apakah hal tersebut termasuk etos kerja yang baik? Hal tersebut merupakan etos kerja yang tidak baik menurut pandangan Islam. Karena ketika ada berkumandang itu sebaiknya umat muslim
mengasihkan sementara aktivitas duniawi dan segera melaksanakan ibadah sholat, karena sholat itu adalah kewajiban yang utama. Apa faktor penyebab terjadinya masalah dalam pembahasan yang nomor 1? Kurangnya kesadaran akan pentingnya mendahulukan panggilan Kaitannya sama hadis yang mana ini? terlalu fokus pada urusan yang tentang bekerja dan kebiasaan yang kurang Yang keempat ya. Permasalahan ini itu berkaitan dengan dalil Al-Quran pada surat Al-Jumu'ah ayat ke-9. Lafaznya itu idza nudiya lisolati yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah pada bayi. Nah, pada ayat tersebut itu disebutkan bahwa ketika sudah diseru untuk melaksanakan sholat, maka segeralah kita untuk mengingat Allah atau melaksanakan sholat dan meninggalkan jual beli. Terus juga bagaimana sikap yang seharusnya dilakukan dalam pandangan Islam. Dalam ajaran Islam saat azan untuk sholat wajib, penjual harusnya menghentikan aktivitas jual belinya segera untuk melakukan sholat wajib. Ajaran Islam juga mengajarkan untuk bekerja keras dan profesional dalam bekerja sesuai dengan tuntutan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada kelompok 1, jawabannya sudah baik. Untuk presentasi yang kedua, silahkan kelompok 1 lempar kertasnya ke kelompok yang ingin kalian lempari kertasnya. Ke kelompok mana? Berarti yang kena harus ya presentasi ya. Silakan, 1, 2, 3. Kelompok berikutnya, silahkan kelompok 3 lempar. Mau kelompok berapa? Berarti kelompok 2. Silahkan yang presentasi siapa kelompok 2? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami, kelompok 2, ingin mempresentasikan hasil kerja kami tentang tanggapan kelompok kami pada gambar yang nomor 2, di mana ada orang yang rajin ibadah tetapi mengabaikan urusan dunianya. Nah, tanggapan kami mengenai seseorang yang rajin beribadah mementingkan akhirat tetapi tidak bekerja. Nah, menurut kelompok kami, ibadah yang baik itu seharusnya sejalan dengan kewajiban duniawi, termasuk bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jadi keseimbangan antara urusan dunia dan akhirat itu sangat penting dalam Islam. Yang kedua, faktor penyebab terjadinya masalah tersebut karena pemahaman agama yang kurang seimbang dan dapat membuat seseorang terlalu fokus pada kehidupan setelah mati dan mengabaikan tanggung jawab duniawi. Terus, kurangnya motivasi atau tujuan jelas dalam pekerjaan membuat seseorang mengabaikan kewajiban duniawi. Terus, identifikasi dan kaitan persoalan tersebut sesuai dengan ayat ke-10 surat Al-Jumu'ah, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala itu melanjutkan seruannya, yaitu apabila telah selesai beribadah, maka segeralah setelah mencari karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka boleh kembali bertebaran di muka bumi, mengerjakan urusan bumi dan berusaha mencari rezeki yang baik dan halal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 2. Ya, alhamdulillah semua kelompok sudah presentasi dan jawabannya alhamdulillah baik ya. Sekarang kita simpulkan dari permasalahan-permasalahan yang ada di tayangan ini ya, yang berkaitan dengan tadi ya diskusi. Kelompok pertama tadi gambarnya yang pedagang ini tentang apa? Tentang seorang pedagang yang meninggalkan panggilan azan. Berkaitannya dengan surat apa?
Al-Jumu'ah ayat 9. Dikatakan dalam surat Al-Jumu'ah bahwa ketika azan berkumandang harus segera meninggal jual beli ya, berbagai aktivitas untuk melaksanakan sholat. Lalu kelompok 2, gambar orang sedang membaca Al-Quran ya. Bagaimana tanggapannya? Itu berkaitan dengan surat apa? Al-Jumu'ah ayat 10. Jadi bagaimana seharusnya? Setelah beribadah maka harus bertebaran kembali ke dunia. Kembali ke dunia. Jadi jangan hanya mementingkan satu aspek saja ya, tapi harus seimbang antara dunia dan akhirat. Ada aktivitas yang kita kerjakan tapi azan sudah berkumandang, berarti harus segera melaksanakan sholat. Lalu permasalahan yang kedua, gambar yang kedua itu gambarnya orang sedang mengaji ya. Nah, orang sedang mengaji itu berkaitannya adalah selain dengan surat Al-Jumu'ah ayat 10 ya, ketika sudah selesai beribadah maka bertebaran kembali di muka bumi ya, melaksanakan aktivitas kembali, tapi juga berkaitan dengan surat Al-Qasas ayat 77. Jadi di awal ayatnya nih Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar membuat keseimbangan antara dunia dan akhirat. Jangan berat sebelah, jadi tidak mengejar salah satunya. Misalkan mengejar akhirat tapi lupa dengan dunia, kita mengejar dunia tapi lupa dengan akhirat. Jadi harus seimbang, berada di tengah-tengah ya. Selagi kita hidup di dunia berarti silakan lakukan segala aktivitas yang ada di dunia, termasuk mencari rezeki. Tentunya mencari rezekinya juga harus yang halal ya, diniatkan karena Allah gitu. Jadi ketika bekerja pun jangan sampai kita lupa sama Allah. Tetap ketika bekerja ada panggilan nih azan, tetap harus dilaksanakan begitu ya. Alhamdulillah semua presentasi sudah selesai. Sekarang kita ada asesmen ya, ada evaluasi yang harus dikerjakan melalui Kahoot. Silahkan dibuka Kahootnya yang sudah dikirim sama ibu, linknya sudah terbuka? Sudah ya. Berarti sekarang silahkan dilihat pinnya. Zivana, Vera, siapa ini Cak? Oh Kansa. Ini Aca tengkorak. Alhamdulillah ya. Mantap. Perhatikan pernyataan di bawah ini. Seorang laki-laki harus bekerja keras dan dapat diandalkan bagi keluarganya. Sebab berdasarkan hadis Ibnu Majah, sebaik-baik harta yang dimiliki seorang laki-laki adalah hasil dari A. Yang merah warisan kedua orang tua, yang oranye pinjaman online, yang biru menikahi perempuan kaya, dan yang hijau tangannya sendiri. Pinjaman online. Tinggal satu lagi yang belum jawab. Siapa yang jawabnya paling cepat? Lanjutkan soal nomor 2. Perhatikan pernyataan di bawah ini. Tuh, ada beberapa hal ya. Urutan yang tepat terkait amal yang terpenting. Di antara yang penting, jika dilihat dari manajemen waktu, kira-kira mana nih yang di urutan pertama? 1, 2, 3, 4, 2, 1, 3, 4, 2, 3, 1, 4, atau 3, 2, 1, 4. Ayo, baru 10. Ayo. Jauh.
2 orang lagi, siapa yang belum klik? Yang betul yang biru. Siapa sekarang? Wah, Cindiani. Terakhir ini, terakhir. Masya Allah. Potongan hadis berikut. Khairul lahu min an yas'alan nasa a'tauhu aw mana'uhu. Maksud dari potongan hadis tersebut adalah tidak boleh meminta-minta, baik itu diberi ataupun tidak. Tidak boleh meminta-minta sekalipun kepada Allah, atau boleh meminta-minta kepada orang yang kaya, atau boleh meminta-minta jika dalam kondisi mendesak. Yang paling rasional saja yang mana? Ayo, 17, 18, 19. Iya. Boleh meminta-minta jika dalam kondisi mendesak. Siapa? Coba kita lihat podiumnya. Kedua Randi. Siapa ini? Jeng 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 jeng. Zibana. Oh, ada Vera, itu ada Kansa. Wah, ini di bawah-bawahnya loh, banyak ya. Nah, alhamdulillah rangkaian pembelajaran hari ini sudah selesai dari awal sampai akhir. Kalian sudah diskusi hingga akhirnya presentasi dan melaksanakan evaluasi. Yang berikutnya kita akan refleksi ya untuk mengevaluasi pembelajaran hari ini. Bagaimana? Apakah pembelajarannya menyenangkan? Menyenangkan. Alhamdulillah. Apakah ada yang masih belum, ada hal yang belum dimengerti? Ada pertanyaan? Saya Bu. Silahkan, Agus. Bu, di Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9 kan itu merupakan perintah untuk sholat Jumat. Sebetulnya kapan waktu yang terbaik untuk datang melaksanakan sholat Jumat? Kapan waktu terbaik untuk kita ketika datang untuk melaksanakan sholat Jumat ya bagi yang laki-laki. Jadi kapan nih? Karena sekarang banyak yang datang itu ketika azan, bahkan ketika khutbahnya mau selesai. Jadi pas mau sholat baru datang ya. Tapi kapan waktu terbaik? Nah, disunahkan oleh Nabi itu jadi datangnya sebelum azan berkumandang kalau bisa ya. Lebih baik sebelum azan berkumandang, karena Nabi dan para sahabat dulu bahkan datangnya itu ketika dari pagi datangnya gitu ya. Jadi diusahakan sebelum azan berkumandang sudah di masjid untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya terlebih dahulu ya, entah itu sholat tahiyatul masjid atau berzikir, membaca Al-Quran gitu ya. Nah, bahkan di hadis Nabi dari Abu Hurairah disampaikan oleh Nabi Muhammad bahwa jadi ada tingkatan. Yang pertama datang itu seperti berkurban dengan unta. Yang kedua datang di waktu kedua berarti seperti berkurban dengan seekor sapi. Yang ketiga diibaratkan berkurban dengan seekor domba bertanduk. Kalau yang keempat diibaratkan seekor ayam. Dan yang kelima nih, hati-hati, itu tadi diibaratkan dikasih telur ya, telur tidak bisa dikorbankan atuh. Nah, lalu jika lewat dari apalagi misalkan khutbah sudah selesai ketika imam datang, di hadisnya ketika imam datang tapi kita baru datang ketika imamnya itu sudah datang ya, maka keutamaan itu tidak didapatkan. Jadi buku amalnya ditutup. Jadi begitu. Jadi sebaiknya sebelum azan berkumandang. Begitu ya. Alhamdulillah, tidak ada pertanyaan lagi? Ya, alhamdulillah, berarti pembelajaran hari ini sudah selesai. Minggu depan kita akan mendemonstrasikan hafalan surat-surat yang tadi ya, lalu disetorkan ke ibu. Dan ada evaluasi bab ya. Jadi kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika
Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.